Selamat datang dan kembali lagi di channel Fides et Ratio. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat sakramen pada umumnya, arti dan makna sakramen, klasifikasi sakramen, dan juga sakramen baptis dan sakramen krisma sudah kita lihat atau sakramen penguatan. Pada pertemuan kali ini kita lanjut kembali dengan pembahasan kita tentang sakramen-sakramen gereja. Yang pertama kita lihat tentang sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Yang pertama mari kita lihat nama. Nama dari sakramen Ekaristi itu sendiri. Sakramen ini mempunyai banyak nama dalam perjalanan sejarah gereja ya. Itu tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1328 sampai 1332. Ada beberapa sebutan. Yang pertama itu Ekaristi. Ekaristi itu kenapa disebut Ekaristi? Karena ucapan terima kasih kepada Allah atas karya keselamatan Allah. Yang kedua itu sebutan perjamuan Tuhan. Artinya kenapa disebut perjamuan Tuhan? Mengenangkan perjamuan malam yang Yesus adakan bersama para muridnya pada malam sebelum sengsaranya. Kemudian pemecahan roti, kemudian kurban kudus, kemudian komuni, dan yang terakhir itu misa kudus. Itu beberapa nama, ya, nama sakramen Ekaristi atau beberapa sebutan dari sakramen Ekaristi itu sendiri. Berikut kita lihat tentang arti dan makna sakramen. Arti dan makna sakramen. Ekaristi merupakan perayaan umat yang di dalamnya ada pertemuan, ada kumpulan dan persatuan. Karena itu, setiap orang hendaknya berpartisipasi secara aktif. Ekaristi. Ekaristi menekankan puji syukur atas karya penyelamatan Allah yang dikerjakan dalam Yesus Kristus. Semua umat bersama-sama menaikkan puji syukur atas kebaikan dan kasih Allah yang diterima. Ekaristi merupakan tanda kehadiran Tuhan yang bersatu dengan umatnya. Dengan demikian, Ekaristi memiliki aspek ilahi dan insani atau gereja. Ekaristi merupakan sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, sebab dalam Ekaristi tercakup seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Yesus Kristus. Itu dibicarakan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1324. Itu tentang arti dan makna dari sakramen Ekaristi itu sendiri. Yang kedua kita lihat tentang penetapan Ekaristi. Penetapan Ekaristi. Yesus menetapkan sakramen Ekaristi pada hari Kamis Putih. Pada malam waktu ia diserahkan, ketika Yesus merayakan perjamuan malam terakhir bersama para rasulnya. Itu ditetapkan pada hari Kamis Putih yang selalu kita rayakan hingga saat ini. Kata-kata Yesus dalam perjamuan terakhir yang menunjukkan penetapan Ekaristi adalah lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Akan daku. Dalam penetapan Ekaristi juga Yesus mengambil roti, memecahkan roti itu dan memberikan kepada para murid sambil berkata, ambillah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang akan diserahkan bagimu. Kemudian dia mengambil piala berisi anggur dan berkata, ambillah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang akan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu kata-kata yang diucapkan Yesus saat penetapan Ekaristi. Yang berikut syarat menerima komuni kudus. Ada syarat-syarat dalam menerima komuni kudus.
Yang pertama itu seorang yang sudah secara penuh tergabung dalam gereja Katolik, ya, secara penuh tergabung dalam gereja Katolik. Yang kedua, dalam keadaan berahmat. Yang ketiga, bila melakukan dosa berat harus menerima sakramen tobat terlebih dahulu, ya. Itu syarat. Menjaga suasana hening dan doa, memperhatikan pantang yang diwajibkan gereja, sikap tubuh atau tata gerak, pakaian yang pantas sebagai tanda penghormatan di hadapan Kristus. Itu syarat-syarat. Jadi tidak semua orang ya dapat menerima sakramen Ekaristi. Orang yang berhak menerima sakramen Ekaristi apabila dia sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang berikut meterai dan forma, ya. Materia dan forma. Materia dan forma. Materia dalam perayaan Ekaristi itu berupa roti dan anggur. Roti yang terbuat dari gandum tanpa ragi dan anggur yang berasal dari sari buah anggur. Sedangkan forma dari perayaan Ekaristi adalah seluruh doa syukur agung, ya, seluruh doa syukur agung. Yang berikut buah sakramen Ekaristi. Buah utama adalah memperdalam persatuan kita dengan Kristus. Yang kedua, Ekaristi memisahkan kita dari dosa. Tubuh Kristus yang kita terima dalam Ekaristi telah diserahkan bagi kita, dan darah yang kita minum telah dicurahkan untuk banyak orang demi pengampunan dosa. Itu buah. Buah berarti apa yang kita terima setelah kita menerima sakramen Ekaristi. Yang berikut pelayanan sakramen. Ya. Ekaristi itu hanya dilayani oleh uskup dan imam. Ya. Uskup dan imam. Diakon tidak bisa merayakan Ekaristi. Awam atau biarawan-biarawati tidak bisa merayakan Ekaristi. Yang boleh merayakan Ekaristi adalah uskup dan imam. Ya. Berikut sakramen tobat. Ya. Sakramen tobat. Yang pertama kita lihat pertobatan pribadi. Bagi Yesus pertobatan pertama-tama bukanlah perbuatan-perbuatan lahiriah seperti mengenakan kain, kabung, dan menaburkan debu di atas kepala dengan puasa, pengekangan diri, menangis dan meratap itu. Bagi Yesus bukan soal lahiriah ya, apa yang ditunjukkan bukan. Ya. Tapi yang paling penting itu adalah sikap batin kita. Sikap batin dalam menyesali atas segala dan perbuatan dosa kita. Setiap pertobatan menuntut adanya hati yang baru yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Pertobatan harus berbuah dalam perbuatan baik dan dalam pemenuhan kehendak Allah secara nyata. Khususnya dalam memenuhi tuntutan keadilan dan kasih. Kitab suci dan bapak-bapak gereja menekankan 3 macam bentuk pertobatan. Yang pertama itu puasa, doa, dan derma. Gereja menyiapkan bulan-bulan dan hari-hari tobat, yakni masa Advent, masa puasa, hari Jumat. Masa-masa ini merupakan titik-titik yang menjadi pusat pertobatan dalam gereja. Itu menurut Sacrosanctum Concilium artikel 1009 dan 1109 sampai 110. Jadi pertobatan itu bukan soal hal lahiriah, tetapi sikap batin yang benar. Sikap batin dalam menyesali atas segala dan dosa-dosa kita. Yang berikut pertobatan sakramental ya. Pertama tadi adalah disebut sebagai pertobatan pribadi. Yang kedua itu pertobatan sakramental. Gereja menamakan sakramen ini dengan berbagai nama. Gereja. Ada yang menyebut sakramen tobat, karena sakramen ini secara sakramental panggilan Yesus untuk bertobat, untuk bangkit dan kembali kepada Bapa. Ada yang disebut sebagai sakramen pemulihan, ada yang disebut sebagai sakramen pengakuan, ada yang disebut sebagai sakramen pengampunan,
Dan ada juga yang disebut sebagai sakramen perdamaian. Karena sakramen ini memberi kepada pendosa cinta Allah yang mendamaikan. Di mana dia mau berdamai dengan Allah. Itu sebutan-sebutan tentang sakramen tobat. Ya. Yang berikut arti dan makna. Pengampunan dosa mempunyai aspek komunal karena Yesus mendamaikan pendosa dengan Allah dan membawa mereka ke dalam perjamuan bersama. Seseorang pendosa harus mendamaikan atau bertobat dirinya dengan sesama agar mencapai kesatuan baru dengan Allah dan juga sekaligus didamaikan dengan gereja. Jika seseorang bertobat, maka ia pun berdamai kembali dengan Allah, gereja dan sesama. Itu tentang arti dan makna dari sakramen tobat. Yang berikut unsur penting dalam sakramen tobat. Ya, unsur penting. Yang pertama itu penyesalan. Ya, harus ada penyesalan ya dalam diri kita. Yang kedua pengakuan. Ya, pengakuan kesalahan dosa kita. Ya, yang ketiga itu pemulihan. Yang keempat itu absolusi dan penitensi. Ya, ini unsur-unsur penting ya yang ketika kita menerima sakramen tobat. Yang berikut tata cara ibadah tobat. Ya. Tata cara ibadah tobat. Ya. Yang pertama itu perayaan tobat individual. Ya. Pengakuan pribadi tanpa perayaan tobat. Ya. Pengakuan pribadi. Yang kedua itu perayaan tobat bersama dengan pengakuan dan absolusi individual. Ya. Perayaan tobat bersama ya. Kita merayakan perayaan tobat bersama dengan pengakuan, kemudian absolusi secara individual. Kemudian perayaan tobat bersama dengan pengakuan dan absolusi bersama. Yang berikut, meterai dan forma. Meterai dan forma. Meterai dari sakramen tobat adalah pernyataan sesal pengakuan dosa, penguluran tangan dan berkat atas kepala peniten saat absolusi. Itu meterai yang dibutuhkan dalam menerima sakramen tobat. Yang kedua forma. Forma dari sakramen tobat adalah ucapan ya. Maka saya melepaskan engkau dari dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu rumusan. Forma itu berupa rumusan. Yang berikut buah sakramen tobat. Buah apa yang diterima seseorang ya ketika ia sudah menerimakan sakramen tobat. Yang pertama itu berdamai kembali dengan Allah dan gereja. Yang kedua pemulihan keadaan rahmat jika keadaan itu sudah hilang karena dosa. Penghapusan hukuman kekal karena dosa-dosa berat. Penghapusan paling sedikit sebagian hukuman sementara akibat dosa. Memberikan keadaan, ketenangan, suara hati, penghiburan rohani, dan bertambahnya kekuatan rohani untuk berjuang dalam kehidupan Kristen. Yang terakhir itu pengampunan dosa-dosa. Itu buah-buah dari sakramen tobat ya, buah-buah yang kita terima setelah kita menerima sakramen tobat. Yang berikut indulgensi. Ya, indulgensi. Indulgensi itu arti dari indulgensi itu penghapusan hukuman sementara di hadapan Allah sebagai akibat dari dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni. Indulgensi ini diberikan melalui petugas gereja sebagai penyalur rahmat penebusan, membagikan kekayaan rahmat Kristus dan santo-santo. Itu indulgensi. Yang berikut pelayan sakramen tobat. Pelayan sakramen tobat adalah uskup dan imam. Hanya uskup dan imam yang boleh menerimakan sakramen tobat. Berikut sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit. Yang pertama kita lihat dari nama dari sakramen orang sakit itu. Sakramen ini disebut pengurapan orang sakit karena orang sakit diurapi dengan minyak untuk memperoleh dan berdaya guna menyembuhkan dan menyelamatkan.
Sakramen ini juga dinamakan sakramen minyak suci karena si sakit dioleskan dengan minyak orang sakit atau disebut oleum infirmorum yang berdaya guna memberi kekuatan dan rahmat kesembuhan. Itu nama dari sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen minyak suci. Berikut makna sakramen orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit. Melalui sakramen ini orang sakit dan doa para imam, seluruh gereja menyerahkan mereka yang sakit kepada Tuhan yang bersengsara dan telah dimuliakan agar Ia menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Sakramen ini mengajak si penerima untuk mempersatukan penderitaannya yang dialaminya dengan penderitaan Kristus. Itu makna dari sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen minyak suci. Yang berikut materia dan forma. Materia dari sakramen ini adalah minyak orang sakit yang dioleskan di dahi dan telapak tangan si sakit. Sedangkan forma itu merupakan rumusan. Rumusan berbunyi, semoga karena pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan saudara di dalam rahmat-Nya. Itu materia dan forma dari sakramen minyak suci. Berikut buah sakramen pengurapan orang sakit. Buah. Apa yang dia terima? Yang pertama, satu anugerah khusus Roh Kudus. Yang kedua, persatuan dengan sengsara Kristus. Yang ketiga, rahmat gerejani. Yang keempat, persiapan untuk perjamuan terakhir. Itu yang ia terima yang ia terima setelah menerima sakramen minyak suci. Yang berikut pelayan sakramen. Pelayan sakramen ini adalah uskup dan imam. Uskup dan imam yang memberikan sakramen minyak suci ini. Itu tentang sakramen pengurapan orang sakit. Poin berikut sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan terdapat juga dasar Alkitabiah. Dapat kita lihat yang pertama itu Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Yang kedua ajaran Yesus dan yang ketiga itu ajaran gereja. Ajaran Yesus itu, sikap Yesus terhadap perkawinan dinyatakan secara tegas dalam kata-katanya mengenai perceraian. Yesus jelas dan tegas melarang perceraian dengan ungkapan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang berikut ajaran gereja. Gereja juga mengingat perkawinan ke martabat sakramen. Karena kesatuan cinta, kesetiaan, dan penyerahan diri suami istri menghadirkan cinta Kristus kepada gereja. Yang berikut hakikat perkawinan. Hakikat utama perkawinan adalah kesatuan suami istri yang nampak dalam kesetiaan dan terbuka terhadap kelahiran anak. Cinta suami istri harus benar-benar mengarah pada kesatuan pribadi yang mencakup semua sisi kehidupan. Kesatuan itu terus dikembangkan lewat kesetiaan dalam janji perkawinan. Itu tentang hakikat perkawinan. Yang berikut materia dan forma. Materia. Apa materia? Materia dari sakramen perkawinan adalah pernyataan janji nikah. Pernyataan janji nikah. Sedangkan forma itu berupa rumusan kata-kata perjanjian nikah. Itu bunyinya seperti demikian. Menyatakan dengan tulus hati bahwa nama yang hadir di sini menjadi suami atau istri saya berjanji untuk setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintainya dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Itu rumusan. Itu forma dari sakramen perkawinan. Yang berikut buah-buah rahmat sakramen perkawinan. Buah-buah. Apa yang diterima seseorang setelah ia menerima sakramen
perkawinan. Yang pertama itu keduanya atau suami istri itu menghadirkan cinta dan kesetiaan Allah dalam diri Yesus Kristus. Itu buah yang diterima ya. Yang kedua itu suami istri menerima bagian dalam kehidupan ilahi dan membantu mereka mencapai kesucian dalam hidup perkawinan. Yang ketiga itu perkawinan Kristiani memberi gambaran akan perkawinan surgawi, sukacita dan kepenuhan semua realita dalam kasih Allah. Yang berikut pelayan sakramen perkawinan. Pelayan sakramen perkawinan adalah masing-masing dari partner yang melangsungkan perkawinan. Pelayan sakramen perkawinan adalah masing-masing dari partner yang melangsungkan perkawinan. Berikut kita lihat sakramen tabisan, nama. Sakramen imamat disebut juga sakramen tabisan yang diberikan dengan penumpangan tangan serta doa tabisan sesuai tingkatan masing-masing. Uskup, imam, diakon oleh uskup pentabis. Sakramen ini disebut sakramen tabisan atau ordo karena menunjukkan tingkatan gerejawi yang dimasuki oleh seorang melalui upacara pengudusan khusus atau ordinasi. Itu dari nama sakramen tabisan. Yang kedua, makna sakramen tabisan. Yang pertama itu partisipasi dalam tugas Kristus. Partisipasi dalam tugas Kristus, tugas dan jabatan Yesus Kristus yang merupakan imam agung dan pengantara antara Allah dan manusia. Orang yang ditabiskan dimungkinkan untuk bertindak dalam rangka melaksanakan tugas Yesus dalam pribadi Yesus atau in persona Christi. Orang tersebut mengambil bagian khusus dalam tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Yang kedua itu meterai kekal. Sakramen tabisan memberikan tanda rohani yang tak terhapuskan dan tak dapat diulang. Satu kali saja menerima sakramen tabisan ini. Orang yang telah ditabiskan secara sah dapat dilepas dari kewajibannya sebagai tertabis jika adalah alasan kuat dan mendasar, namun ia tidak dapat lagi menjadi awam. Itu meterai kekal atau meterai yang tak terhapuskan. Yang berikut rahmat Roh Kudus. Sakramen tabisan memberikan rahmat Roh Kudus untuk melaksanakan misi. Orang yang telah ditabiskan harus selalu berusaha menghayati hidup rohani. Rahmat Roh Kudus memberinya kekuatan untuk mencapai tujuan pelayanan, yakni kemuliaan Allah dan pelayanan kepada manusia. Yang berikut komunitas imamat. Sakramen tabisan memasukkan orang ditabisan ke dalam suatu komunitas atau persekutuan. Dimasukkan dalam persekutuan keuskupan, dalam konferensi para uskup, dan dalam persatuan dengan paus. Dengan penabisan, imam digabungkan ke dalam komunitas imamat di bawah kepemimpinan uskup. Itu diambil dari Lumen Gentium artikel 28. Yang berikut tingkatan atau jenjang tabisan Tingkatan atau jenjang tabisan. Tidak semua tabisan itu sama. Tabisan itu mempunyai tingkatan atau jenjang. Yang pertama itu tabisan episkopat. Episkopat itu atau yang disebut uskup. Episkopat atau uskup. Yang kedua itu tabisan presbiter atau imam. Yang ketiga itu diakon. Diakonat. Tabisan diakon. Jadi ada 3 tingkatan Ada 3 tingkatan tabisan. Yang berikut meterai. Meterai dan forma. Meterai dari sakramen tabisan adalah dalam bentuk penumpangan tangan. Bentuk penumpangan tangan. Sedangkan forma dari sakramen tabisan itu dalam bentuk doa tabisan sesuai dengan jenjang tabisan. Sesuai dengan jenjang tabisan seperti di atas tadi tingkatan
tabisan. Seperti tabisan uskup, tabisan imam, tabisan diakon itu mempunyai forma yang berbeda-beda. Ya, tidak sama. Tidak sama antara satu jenjang dengan jenjang yang lain. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini. Semoga dengan beberapa materi pendalaman ini semakin mengingatkan kita akan sakramen-sakramen yang kita terima. Ya, akan sakramen-sakramen kita terima sehingga mampu membantu kita semakin mendekatkan diri dengan Kristus. Sekian dan terima kasih.